Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muhtaram wal mukarram, para habaib, wabil khusus kepada Sayyid Al-Habib Abdullah Buftem, mata'anallaha fi kulli umri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan dalam umur beliau, dikabulkan segala hajat dan dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada antum sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk dapat hadir di dalam majelis Syauqul Mustafa ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Kebetulan pada sore hari ini Al-Habib Sayyid Sami Buftem berhalangan hadir karena kondisi yang kurang enak badan. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama kita lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari demi hari sudah kita lalui. Banyak kita mendengar dan melihat tetangga kita, saudara kita telah kembali ke rahmatullah, artinya sudah meninggal dunia. Kemarin ada kabar saudara kita, teman kita, yaitu kakak dari sahabat Davi, yaitu almarhum Umar Soleh, dan juga beberapa kolega sahabat kita banyak yang kembali ke rahmatullah. Dari peristiwa tersebut tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil para hadirin. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kita hidup di dunia ini? Apakah hanya menjalani siklus kehidupan mulai dari bayi, anak-anak, remaja hingga tua, kemudian meninggal dunia? Apakah hanya sebatas itu? Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menjadikan seseorang itu hidup kemudian mati itu sebagai apa? Sebagai pelajaran, sebagai penentuan siapa yang amalnya paling baik di dunia ini. Tentunya dengan amal yang paling baik, dengan kualitas ibadah kita yang terbaik, itu akan menjadi salah satu faktor mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukan hanya sebatas mengejar urusan dunia. Karena di dalam hadis Rasul juga menjelaskan, ada hadis qudsi bahwa Allah menjelaskan, ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang yang senantiasa berkhidmat kepadaku, kata Allah. Kemudian perbudaklah orang yang senantiasa menyembah kepadamu, wahai dunia. Jadi semakin kita menyembah kepada Allah, oleh Allah diperintahkan dunia itu semakin berkhidmat kepada kita. Artinya berkhidmat, kita memiliki jiwa perasaan yang tenang terhadap kehidupan dunia ini, tidak menggebu-gebu. Karena Allah menjanjikan dunia ini diberikan kepada siapapun orang, baik yang dicintai oleh Allah maupun yang dibenci ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dapat dunia ini. Tapi tentunya kita sebagai orang yang senantiasa hadir dalam majelis, insyaallah majelis yang mulia seperti ini, tentu kita harus memiliki pembeda di antara orang-orang yang lain. Karena dengan ilmu yang kita dapatkan,
harusnya ini menjadi bentuk siraman, menjadi cahaya supaya kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah. Karena di dalam sebuah riwayat yang lain ada sebuah tamparan keras bagi kita, bahwa di dalam riwayat tersebut dijelaskan, manisdada ilman walam yazdad zuhdan walam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah zuhud, artinya tidak menjauhi dunia, malah semakin menggebu-gebu mengejar dunia, ketahuilah dia tidak semakin dekat kepada Allah, justru akan semakin jauh kepada Allah. Sudah bertambah ilmu, harusnya ilmu ini menjadi sebab kita mendekat kepada Allah, semakin beriman. Tapi ilmu tersebut menjadikan dekat kepada dunia, maka ilmu tersebut tidak lain adalah sebab atau faktor kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit mengingatkan bahwa pada bulan ini kita telah memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, yang dijelaskan bahwa bulan Sya'ban ini disebut juga yatasya'abu min khairin kasir, yaitu cabang dari banyaknya amal kebaikan. Dan juga Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau juga menjelaskan di dalam sebuah kitab Madza fi Sya'ban, apa yang ada di dalam bulan Sya'ban, yaitu ada 3 peristiwa penting yang perlu kita ketahui para hadirin. Yang pertama yaitu di bulan Sya'ban itu adalah ada momen penting pindahnya kiblat. Jadi peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ketika itu baginda Nabi sering melihat ke langit. Tujuannya apa? Karena beliau terbiasa sholat menghadap Ka'bah. Tiba-tiba ada perintah dari Allah disuruh menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian karena tidak terbiasa, beliau selalu melihat ke langit kapan wahyu turun kepada beliau sehingga berubah arah kiblat tersebut. Di dalam bulan Sya'ban itu maka turunlah Surat Al-Baqarah ayat ke-144 yang memerintahkan kiblat beralih kembali ke Masjidil Haram. Kemudian peristiwa penting yang kedua di dalam bulan Sya'ban ini yaitu adalah penyerahan rekapitulasi. Yaitu rekapitulasi apa? Perkumpulan dari amal-amal kita selama setahun ini nanti diangkat di bulan Sya'ban. Jadi dikoreksi, ibarat rapotan setiap tahunnya ada semesteran itu kan ada rapotannya. Nah ini bulan Sya'ban ini kita ada rapotannya pemilu. Nah disebut juga sebagai raf'ul amal. Maka di bulan ini baginda Nabi memperbanyak berpuasa dan juga memperbanyak amalan-amalan yang lain. Kemudian peristiwa penting yang ketiga di bulan Sya'ban ini yaitu turunnya ayat yang menganjurkan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahrul shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Rajab itu syahrullah, kemudian Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini disebutkan juga sebagai bulannya Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini turun perintah untuk kita bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah kita hadir ke majelis ini, memperbanyak solawat, membaca maulid kepada junjungan kita, insyaallah menjadi sebab kita mendapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita yang telah meninggal dunia diampuni semua dosa-dosanya, diberikan tempat yang istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.